dilahirkan roh karena kita dimasukkan ke dalam keluarga itu. Nah, kalau saudara dilahirkan dari Roh Kudus, dilahirkan kembali, maka saudara menjadi anaknya Tuhan. Sehingga dikatakan kita punya dua kewarganegaraan, satu kewarganegaraan Indonesia, satu kewarganegaraan surga. Jadi dilahirkan kembali itu menyambung kita ke kerajaan surga. Amin. Do you understand? Nah, lalu ada lagi satu lagi di GPI, disuruh dibaptis dengan Roh Kudus. Untuk apa kita dibaptis? Maka dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea sampai ke ujung. Nah, sehingga baptis Roh Kudus itu adalah pengalaman yang kedua untuk bersaksi. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan surga di dunia. Jadi baptisan Roh Kudus menghadirkan kerajaan surga di dunia lewat kesaksian kita. Dilahirkan kembali, memasukkan kita ke dalam kerajaan surga. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau sudah tahu itu dua hal yang berbeda, maka di dalam praktek kehidupan sehari-hari, baptisan Roh Kudus itu untuk pelayanan, dilahirkan kembali untuk masuk menjadi anak-anak Allah, dan dikala dilahirkan kembali inilah yang bisa mengalami pembaharuan budi. Kalau roh belum dilahirkan, kamu tidak akan bisa mengalami pembaharuan budi. Karena apa? Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu. Memang kalau saudara anggap itu kebodohan, mau enggak? Kalau misalnya saudara, biar rambutmu bagus, ini ada comberan, ini bikin sampomu, mau enggak? Kebodohan kan? Nah, demikian juga kita, walaupun firman Tuhan kalau enggak dilahirkan kembali, kita akan itu kebodohan, ya. Dan ia tidak dapat memahaminya. Kenapa dia? Karena tidak bisa memahami. Sebab apa? Hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi orang yang sudah diperbaharui mulia dia bisa menilai bagaimana konsep rohani dalam hidupnya, sehingga dia bisa melakukan. Disitulah ada pendewasaan, disitulah dia semakin bertumbuh dalam Tuhan. Nah, disitulah saudara lihat nanti bagaimana hadirat Tuhan menguasai kehidupan kita, yang kita anggap tidak mungkin bisa mungkin. Kalau Roh Kudus bekerja, tiada mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Jadi kalau saudara pun tidak bisa menerimanya, kok anggap kebodohan, tak mungkin saudara lakukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pembaharuan budi ini akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Nah, coba kembali ke Roma 12 ayat 2. Nah, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Disebut dunia belum tentu jelek. Tapi kalau sifat-sifat dunia, keinginan dunia pasti jelek. Karena dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus itu sudah menjadi jemaat, sudah dikuduskan dia. Kepada jemaat yang Korintus yang telah dikuduskan, ya kan? Dia sudah orang percaya. Tapi dia dikatakan, saya tidak dapat datang kepada kamu seperti orang rohani, karena kamu masih manusia duniawi. Susu yang dapat kuberikan kepadamu, karena kamu masih duniawi. Jadi maksudnya cara berpikirnya yang dunia, cara berpikir dunia beda, cara berpikir dunia, cara berpikir rohani. Nah, kalau kita masih dalam berpikiran, sehingga nanti jika kita semakin maju, semakin dewasa dalam Tuhan, orang-orang dunia nanti mungkin mereka bilang, ya gimana ya? Aneh-aneh pilihan mereka ini semua. Karena memang cara melihatnya, misalnya holong orang Batak. Kalau diterjemahkan dalam kita apa itu? Kasih. Tapi holong orang Batak itu tidak sama dengan kasih. Mungkin tindakannya sama, tapi kualitasnya berbeda.
Kalau holok orang Batak itu HMA. Tahu HMA? Holong mengalap, ada lagunya. Holong makan mengalap holong. Kan? Mulut pesta-pesta Batak dong. Karena memang kalau kasih bagi orang Batak itu sebenarnya harus take and give. Harus take and give. Jadi kalau saudara tidak diundang dalam pestanya, anaknya, maka saudara berhak tidak mengundang dia kembali. Kenapa tidak mengundang kamu? Kalau pesta dulu enggak tahu. Sakit itu. Nah, di pas aku tahu STM misalnya. Kalau nggak dikasih, jangan. Tapi kalau dalam kerohanian, kasih agape bukan. Kita yang dulu bertindak. Karena rumusnya apa yang akan diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah dulu demikian. Kalau kita hanya membalas apa yang dibuat orang lain, itu orang makar. Nah, baik enggak itu baik, tapi belum tentu itu berkenan kepada Allah dan sempurna. Hanya manusia dunia pun itu bisa melakukannya. Tapi kalau bagi kita sebenarnya orang percaya harus, kalau ini dunia, maka kualitas cara kita kerja harus di atasnya. Bisa kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan, kalau mereka hanya yang bisa kelihatan, bisa dilihat. Ada amin? Ada ibu yang bersaksi. Mana suaminya? Gak apa-apa, masih lama. Nah, waktu pemberkatan dia bilang kan, hai suami, kasihilah. Nah, itulah firman kepada suami. Nah, kalau ke istri, tentulah kepada. Tapi kalau orang dunia, kalau istrinya tidak tunduk, kadang-kadang ada kali RT dikasih gitu, lebam belakang. Karena sudah begini dia datang ke gereja, datanglah ke rumahnya. Kepasan mampir bang, ternyata satu hari. Tapi sebenarnya dia buku sehari, ya kan? Akhirnya ketahuan lah. Lalu ini bukan keluarga saya, ini contoh udah pindah. Ilustrasi udah pindah. Baru dibilang, ayo masa soalnya mama. Nah, ayat 7 mana tua bina. Karena diterjemahkan firman Tuhan itu, hai suami, tundukkanlah istrimu. Beda kan? Ada firman Tuhan begitu, hai suami, tundukkanlah istrimu. Enggak ada. Yang dibilang mengasihi istri, iya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Sampai ada balik semua hari kimina tanpa kerut. Jadi tugas kita, tugas suami mengasihi. Karena itulah firman kepada kita. Amin. Nah, tugas istri tentu kepada, terlepas dia merasa dikasihi, terlepas juga suami merasa suaminya tidak tunduk, karena firman itu ke masing-masing. Dan jika suami melakukan firman Tuhan itu, melakukannya karena Tuhan memerintahkan, maka disitulah ada pembelaan Tuhan. Amin. Demikian Abraham, kalau dia bisa proses sebenarnya gimana belum? Setelah dia melakukannya semua, dia turuti semua, dia lakukan firman Tuhan itu. Apalagi pada Abraham dikatakan keluarlah kau dari itu. Goroklah, dia lakukan. Nah, waktu dia mau gorok, ada domba. Kenapa? Itu pertanda bahwa dikala ketaatan pada firman Tuhan, maka Tuhan berhak dapat menepati janjinya. Puji Tuhan. Dia mau mengajar sebenarnya kepada Abraham. Kenapa? Kenapa memang disuruh mempersembahkan anak? Itu bukan kanibal. Ceritanya begini dulu, kan masih lama. Ceritanya kan begini. Di situ dulu bukti ketaatan kepada dewa mereka, maka mereka mempersembahkan. Ini tahu perong semua ini. Aku masih ada suku.
ke pasar semuanya anak konde semua hijau ini hari persembahan dina. Memang mau orang memang tuh. Jalan diganti dirawati. Nah, jadi tentukan Tuhan harus mengukur ketaatan Abraham lewat budaya yang ada kan? Dari mana Tuhan tahu mengukur? Nah, kalau budaya di sini mau mempersembahkan anaknya, itu bukti ketaatan kepada Tuhannya dalam tanda kutip, maka dia harus bilang begitu kepada Abraham. Maka Abraham lakukan. Tapi di kala mau digorok, Abraham tunggu. Itu bertanda bahwa itu tidak baik. Maka kamu jangan serupa dengan dunia, jangan serupa dengan orang-orang di situ. Berubahlah, maka Tuhan menyediakan. Nah, mau di PHK kadang-kadang begituan semangat lah. Ya, mungkin Abraham kan tidak tahu. Kan sampai sebelum endingnya mau digorok, Abraham belum melihat domba di belakangnya. Padahal mereka bikin mesbah itu kan pasti ditebali kan. Bisa saja mungkin domba itu sudah kena sama si Abraham ekornya, tapi tidak melihat. Sampai dia melakukan firman Tuhan dengan benar, tak baru dilihat dari situ. Puji Tuhan. Nah, saudara pun masih tetap di Cipayung ini banyak berkat Tuhan. Tapi dikala sampai dilihat Tuhan ketaatanmu melakukan firman Tuhan, maka nanti sudah lihat tidak jauh banyak berkat di samping rumah saya rupanya gitu. Masih sekitar gini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah disebut pembaharuan budi. Karena itu sebenarnya saya rindu bahwa saudara melakukan firman Tuhan dengan benar. Lakukan firman Tuhan. Fokusnya melakukan firman Tuhan itu. Jangan melihat orang. Karena bagi orang percaya kan nanti, saya mau coba berbeda ya. Begini, kalau berbeda, caranya berbeda, maka hasilnya udah pasti berbeda. Ya kan? Misalnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maka kamu akan menjadi saksiku. Nah, kuasa itu dari Dunamos. Dinamo. Ini kan kenapa suara saya agak pelan tapi bisa kencang, itu karena ada dinamonya. Itu mobil saya pun nanti ada dinamo di situ, starternya. Gitu. Nah, kalau tadi mobil saya bawa saya kemari, gitu. Kalau ada orang yang iseng, nanti dinamonya digunting, tadi dia bawa saya, maka saya akan menyari dia lagi nanti. Kalau dinamonya nggak ada, dinamo itu Dunamos namanya. Itu membuat dingin menjadi panas, panas menjadi dingin. Kan kulkas itu kalau dinamonya, yang putar-putar itu dipotong, masalah semua. Nah, jadi dinamo itulah yang membuat perbedaan. Kuasa itulah yang membuat perbedaan. Sama seperti si Petrus dikala dia tak penakut, tapi dikala ada Roh Kudus, maka dia menjadi apa yang membuat dia bisa berubah? Itu karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia taat kepada firman Tuhan. Dinamo. Sama seperti pesawat. Pesawat itu kan karena ada dinamonya. Menurut hukum, jadi begini nanti. Kalau hukum alam ini tidak berubah ini, ya kan? Tapi bagi orang yang mengetahui ada dinamo, maka yang aturannya hukum alam ini kan, kalau saya lihat itu kerja juga ini. Kenapa? Menurut orang-orang yang belajar di semu, karena ada gaya gravitasi bumi, G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Ya kan? Karena itulah kalau kelapa jatuh nggak pernah ke bulan. Pernah lihat kelapa jatuh pergi ke bulan? Sehingga kalau saudara manjat, hati-hati. Kalau lepas jatuh, pecah kepalanya. Kenapa? Ditarik oleh gaya gravitasi bumi 9,8 meter per detik. Tapi kalau ada dinamo, balik-balik pesawat itu digerakkan begitu, maka gaya gravitasi itu tetap ada. Selama saudara di bumi ini masih tetap ada, kecuali saudara pergi ke bulan, maka ada gaya gravitasi bulan. Masih tetap itu berlaku untuk ada.
Tetapi jika ada pesawat, ada balik-baliknya, maka ada Garuda terbang tinggi. Jadi kalau saya di pesawat tidur saya, ada orang takut kan? Benar-benar. Dalam hati saya kalau balik-baliknya masih jalan, kalau dinamonya masih ada, itu bisa melawan semua. Kehidupan kita harus seperti itu. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kalau saudara belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saudara lakukan firman Tuhan, maka saudara sanggup melakukan melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Makanya kita janganlah kamu serupa dengan dunia. Jadi kalau masih sama-sama dengan dunia, kadang-kadang saya kasihan, dia bahagia percaya tahu si jadi yang selalu lupa. Sedikit-sedikit dia datang ke gereja. Kenapa? Tersinggung gara-gara inansiano. Ada berbalikan. Mereka yang berantem nggak datang ke gereja. Apa hubungannya? Lalu kalau ditanya, kenapa nggak datang ini? Nggak tahu ya. Itu adik saya itu nggak senang saya. Dia bilang, kenapa rupanya? Kalau dia masih gereja sih, saya nggak di gereja. Seperti tidak, kalau memang masih cara berpikir dunia belum berubah cara lihatnya. Dia pikir rupanya di gereja itu. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, beda. Nah, saya ajar saudara 2-3 ayat firman Tuhan diterapkan. Nah, kalau saya pun ngomong begini, oh iya, tapi prakteknya nanti gimana kan gitu kan? Nah, misalnya gini, Roma 5 ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus mati untuk kita, terus saya ulangi, Kristus mati untuk kita ketika kita masih. Nah, itulah kasih. Kalau orang-orang marah, bisa kayak itu? Mana bisa? Di arisan kan masih. Kalau di arisan itu udah pasti pakai orang-orang marah, ya kan? Bisa bubar satu arisan karena ada yang kau situ. Nah, kalau ini, dikala kita masih berdosa, disitulah Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia mati untuk kita loh. Bukan dikatakan setelah kita bertobat, bukan setelah kita bisa 2 semalam suntuk sampai suntuk, bisa sudah berantai semua, sudah berpuasa, sudah memberi persepuluhan, lalu dia tunjukkan kasih-Nya. Enggak. Selama kita masih berdosa, di situ dia tunjukkan kasih-Nya. Itu Allah, itu kasih Allah itu. Artinya orang yang merasa diri di atas, orang yang merasa dewasa, praktek di gereja inilah, orang yang merasa di atas, bahwa dia semakin dewasa, dia harus menurunkan tangga. Akulah jalan kebenaran dan hidup, menurunkan tangga, akulah jalan Yesus. Agar apa? Agar orang berdosa bisa ketemu. Adalah hubungan. Kan begitu kan? Kalau enggak, waktu ada berdosa, belum dilihat, cuma langkahnya Allah saja. Saya nggak tahu gimana cara mendengar. Entah begitu kan? Nah, waktu dilihat, didengar langkah Allah, dia bilang, mereka bersembunyi. Maka orang bersalah nggak pasti takut. Lalu orang yang benar, itulah menurunkan tangga agar orang yang bersalah bisa nyambung. Nah, sama lah misalnya. Kalau misalnya ada di sini keluarganya berantem misalnya, nggak ngomongan. Menurut kalian kalau orang gede masih pantas nggak ngomongan sama adiknya sama keluarganya? Kalau di sini kan nggak ada lagi kan? Iya. Jadi ya harus seperti itu. Seperti tadi yang di sana itu. Nggak mau saya gereja kalau pribadi saya masih di situ. Kalau dia merasa pribadinya, kalau dia merasa di atas, kalau adiknya bersalah, jangan adiknya yang ditimpa lagi. Mengingat kesalahannya, dia sudah stres. Coba dibilang kepada si Adam, gimana? Habis kau atau takut dia. Tapi dia bilang, ada gimana engkau? Itulah bukti kasih Allah. Nah, bagaimana penerapannya?
Nah, kalau ada misalnya contoh ini, kalau nanti misalnya ada keluarga kamu tidak ngomongan, maka pulang nanti dari ibadah ini, coba telepon dia. Kalau masih bisa di Jakarta deh, datang dulu kalian memang McD itu dekat itu, di Ceker ya. Nah, kalau mungkin ada 1 bulan untuk ngomongan, nanti akan dia bilang, kalau ada balibannya misalnya, kering, itu kan. Apa namanya? Itu. Dia bilang, Kakak Roni. Kan muncul kan? Kakak Roni memanggil. Asli bilang, wah, kadang-kadang kalau masih muda dia, lihat suaminya, ada apa? Sini dulu. Ada apa? Agama. Takut saya. Agama. Dia bilang, mungkin dia gini, dalam terbelis. Dan dengar, tiba-tiba datang suara dulu. Dek, gimana dek? Biasanya, gitu kan? Gimana dek? Ada apa kak? Dia kebetulan. Gak kemana-mana kan hari ini kan? Enggak. Datang dong ke masjid supaya kakak punya ini ada berkat. Di mobil itu tahu nggak dia bilang? Bang, apa sih maksudnya kakak itu kita diundang? Bang, iya diundang kakakmu nih. Aduh, apa ya? Dan dia wajahnya, ada wajah kemuliaan Allah, luar biasa. Dan dia pikir, kenapa dia berubah ya? Gak tahu dia bahwa dia dengar khotbah hari ini. Puji Tuhan. Seperti itulah praktek dalam hidup kita, sehingga ya kita tidak sama dengan dunia. Kita hidup di dunia berbicara seperti cara mereka, tapi kelasnya harus berbeda. Nah, orang seperti itulah kualitas. Karena kita adalah warga negara surga yang ditempatkan di dunia ini. Kamu adalah duta Kristus. Tahu duta Kristus? Pernah lihat duta orang Amerika di Indonesia? Begitu ke itu kedutaan Amerika situ. Mereka situ makan spaghetti, makan ini. Itu kan memang gaya mereka seperti itu. Maka saudara perlu ada di Cipayung ini, di GP Cipayung ini, gayanya adalah gaya surga. Puji Tuhan. Gaya surga itu kenapa? Karena firman Tuhan menjadi landasan dalam hidupnya. Roh Kudus memimpin dalam hidupnya. Kesanggupannya itu kenapa? Karena ada roh yang menggerakkan. Ayat ke-1 lagi. Ini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi tahu gak mabuk anggur? Mabuk anggur ini kalau di kampung mabuk tuak. Kalau menantunya ada keluar dia, gitu dia. Lalu lewat mertuanya, dia bilang, itu dia mulai. Padahal mertuanya kan, kalau dia tidak mabuk bisa gak? Berani gak dibilang gitu? Kalau dia tidak mabuk, di situ mertuanya pindah jalur itu. Paling kalau datang apa? Ada video. Ingat. Baru itu negatifnya. Tapi kalau ini dibandingkan selevel dengan dia, tapi ini joroknya, ini apa namanya, tidak baiknya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sehingga dengan ada Roh Kudus dalam hidupmu memutar semua, menggerakkannya, maka saudara sanggup melakukan segala perkara. Puji Tuhan. Lakukan firman Tuhan ini dengan benar, lakukan dengan terbaik, sehingga lewat itu nanti kau semakin diperbarui. Ada amin? Kelas makan luar biasa. Puji Tuhan. Siapa yang mendengar firman Tuhan tidak melakukannya, maka dia sama seperti orang yang mengamati wajahnya di depan cermin. Bukan di depan kaca ya. Kaca itu bukan cermin, tapi dari kaca. Nah, jadi kan sekarang kan ini asal baju penangkal. Kan sekarang kan kayaknya serius mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi kalau tidak dilakukan katanya, maka saudara nanti seperti membodoh-bodohi diri sendiri. Ya, sebab jika seorang hanya mendengarkan saja dan tidak melakukannya,
Yang tadi. Seumpama seorang yang sedang mengamat-amati, mukanya sebenarnya di depan cermin. Terus 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Beginilah. Ya, firman itu menjadi daging. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi Maria bisa dia lakukan. Jadilah padaku karena saya hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia lakukan firman Tuhan itu. Kalau enggak, maka dia seperti orang mengamati wajahnya, mukanya di cermin. Baru saja dia melihatnya, lupa. Ya kan? Nah, kalau tadi saya bawa, tidak ada tulisan tadi sini tidak boleh buka hati kan? Nah, jadi, kalau disebut cermin, istilah mengamati wajah di cermin ini, inilah cermin kalau sekarang gaya modern, selfie namanya. Ini kan selfie. Nanti kita akan di video, biasanya saya videokan juga. Nah, jadi waktu saya mau biasa kesehatan dulu kan beli yang promo. Kalau promo ini kita masuk Damri, mau ke Cengkareng, baru masuk pintu Damri ditunda 4 jam. Mau pulang ke rumah gak enak kan? Biasanya saya bawa buku, saya baca-baca. Tapi kan kadang bosan juga, dan lihat sekelilingnya. Maka seperti yang cewek-cewek ini gak tahu cek kadang-kadang atau masih garis sama ibu-ibu kalau di bandara sama aja, ya kan? Tapi di situ saja begini, ada orang begini, gayanya begini. Itu baru nggak ada 1 menit diulang lagi dia. Pertama saya lihat ini ngapain ini kan gitu kan. Nah baru berikutnya lagi kan kalau sampai 5 kali kan ini ada kurang-kurangnya ini kan gitu kan. Gitu. Baru ada lagi begini. Dilihat sekiranya lagi, dibikin lagi. Baru ditarik-tarik rambutnya dikit. Dalam saya, kenapa sih kurang-kurang ini ada efek psikologis apa ini kayak gitu kan? Lalu saya ingat firman Tuhan ini, ya benar mereka itu. Benar mereka itu. Kenapa rupanya? Karena dikatakan orang yang tidak melakukan firman, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah lupa. Namanya pun lupa kan? Yang dibikin lagi, lupa bikin lagi, lupa bikin lagi. Iya kan? Benar enggak? Sebenarnya bukan mereka yang salah, saya yang salah. Setelah saya baca firman Tuhan. Dengan goblok tadi, dengan siap mental. Memang betul berkata kalau tidak dilakukan dia seperti itu. Baru saja dia lupa bikin lagi dua. Makanya kalau berseribu 1000 kali, gak usah dilarang karena memang lupa juga. Nah, demikian juga kita. Kalau saudara tidak praktekkan nanti firman Tuhan ini, khususnya contoh beberapa tadi ya. Nah, kalau bapak tadi kebetulan ibu sudah bersaksi, tugas bapak mengasihi ibu. Lepas dulu tuduh atau tidak itu ukuran bapak. Ya, ibu juga harus tuduh kepada suami lepas merasa dikasih apa enggak. Tapi kalau ibu lakukan firman Tuhan, maka firman itu akan membelamu. Sama seperti Abraham taat kepada firman Tuhan, maka dia sediakan. Kedua, kalau ada nanti hubunganmu tidak baik sama siapapun, telepon nanti. Kalau kamu tidak sadar dalam nama Yesus, praktekkan firman Tuhan, telepon langsung. Nah, baru nanti kamu tidak lupa. Nah, kalau sudah lakukan itu nanti pula, kalau kita ketemu nanti, buktinya aja begini. Kalau kamu nanti kita ketemu, saudara tidak bilang, haleluya Pak. Berarti saudara tidak ingat dari firman itu. Berarti saudara tidak praktekkan. Kalau saya praktekkan nanti pasti. Karena pernah gitu. Saya katanya masih muda khotbah. Udah tua ini sudah marah khotbah. Dia bilang, wah, haleluya Pak, haleluya. Beliau bisa minta munah. Tiki sama wanita, bersedaya. Kenapa dia ingat tidak dilakukan loh? Jadi kalau nanti kalau tidak dilakukan, maka saudara seperti orang bodoh yang menipu diri.
Kalau orang lain ditipu masih kita bilang pintar dia nipu orang. Tapi kalau diri yang ditipu, orang Batak bilang itu DONG. Tahu artinya? DONG. Dulu. Kan orang lain ditipu kan masih yang ditipu ini masa. Sedangkan keluarganya ditipu, keluarganya ditipu. Sedangkan keluarganya ditipu sudah kita bilang bodoh kan? Apalagi diri sendiri. Karena itu lakukan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.